Jadi silakan bisa menghubungi nomor berapa? Bisa disebutkan? Oh langsung ini Pak. Boleh, boleh. Kita langsung iklan aja. Karena kadang kan yang menyimak nanti lebih serius ya. Syukur-syukur membutuhkan. Ya kalau yang mau butuh madu 0812 9125 298. Alhamdulillah. Stok ada ya, selalu ada insya Allah ya. Selain madu, apalagi yang bisa untuk dirujuk nih? Kita ambil perdagangannya, apa usaha apa lagi? Mungkin kita ada herbal. Nah, herbal juga bisa ya. Ya, banyak macam-macam herbal. Untuk pengiriman ke mana nih? Dalam kota atau luar kota? Seluruh Indonesia. Ya, dunia juga bisa ya. Nah, Insya Allah, yang penting harganya. Alhamdulillah. Saya kopi dulu boleh? Ya, boleh sambil ngobrolnya ngobrol santai ya. Ya, besok kalau ada yang ajak live kita bisa lebih santai lagi ya. Karena memang kuncinya ya ketika kita ngobrol secara live seperti ini ya. Di sini ada seperti yang harus saya keluarkan. Pertama, tidak boleh ada ejekan, ada hinaan ya, ada bulian ya. Karena itu yang penting ya, karena memang artinya ketika apa yang kita sampaikan itu paling tidak mampu memberikan manfaat ya. Ya. Mengenai ruqyah bagaimana? Sampai hari ini masih melayani pasien ya? Ya insya Allah bagi yang untuk seluruh Indonesia ya. Ya. Banyak ruqyah. Ya nanti artinya kan dikoordinasikan ya untuk wilayah-wilayah tertentu ya yang terdekat. Ya baik, masalah ruqyah ini kan Saudara Ligar ini sudah sering menangani pasien ya. Ada nggak kesan-kesan pasien ini yang kadang jengkelin gitu? Kalau sering Pak berapa? Ya. Ada beberapa kali aja nanganin bantuin orang. Kan kita juga dulu pernah kan kerja bareng malam-malam itu kan ya orang paranormal atau dukun, itu pengalaman sangat menarik menurut saya. Karena kesannya Iya. lucu juga. Yang sudah mengaku dewa karena Santet dia itu tidak kan. takut mati ya. Itu sangat keren sekali itu Pak. Kalau ada pasien-pasien yang rebel, kalau saya yang nangani mah saya tinggalin Iya. karena bisa ditangani nggak serius gitu ya. Kita bagaimana mau disembuhkan sama Allah ya, kita aja nggak mau nurut apa ya, dukun Pak, kadang-kadang sesuai kita dengan suka kesel tuh, ketentuan. Pak. Ya. Kalau- Kita bilang yang berobat ke dukun, yang berobat ke dukun, balik lagi ke dukun. Itu Pak, kadang-kadang saya nggak suka. Saya sih alhamdulillah ya sampai hari ini belum ketemu dukun yang memang dia ngakuin kalau dirinya dukun. Seperti kita masuk ke kisah misteri gitu ya, di rumah-rumah yang angker sebenarnya itu kan secara tidak langsung akan mengikis akidah umat. Kenapa dikatakan mengikis? Di apa ya namanya? Ditanamlah rasa takut lah. Kita nggak boleh sering masuk ke rumah yang angker, nanti jinnya pindah gitu ya. Atau bisa juga disebut tempat-tempat yang dikeramatkan lah ya. Iya, karena kalau tempat-tempat yang dikeramatkan bagi orang awam tentunya ya, kita mau masuk aja hawanya sudah merinding gitu ya. Itu. Nah ini kan perlu diluruskan di sini. Kayaknya ada penyakit nih Pak. Perlu diluruskan karena akan merusak akidah kita. Ke tempat-tempat keramat atau bahkan pohon aja juga ada yang dikeramatkan. Tapi ngomong-ngomong masalah ini Pak, ini banyak sekali kejadian di masyarakat. Gimana Jadi gimana? PR kita nih. Ya, itu berhubungan dengan ketakutan yang berlebihan. Seperti apa Ketakutan itu yang misalnya? Bang Saji. Oh iya. Satu hal yang masih banyak sekali yaitu tadi lah. Ketika pohon dikeramatkan, Ya. rumah dikeramatkan, kuburan Betul, dikeramatkan, ya kan sesuatu yang tidak bagaimana semestinya. Ya. Tapi lebih sering kuburan dikeramatkan tuh masih banyak terjadi tuh Pak. Akhirnya di kuburan tuh dibawain apa tuh nasi kuning lah, pecel lah. Ya. Ya. Kalau yang hal seperti itu memang Kopi, tahu kan kita kopi, masih ya. sering terjadi. Cuma Ya. kita kan
masih menyikapinya, oh mungkin nanti kalau dia habis berdoa terus lapar, Oh, iya. jadi bisa kita makan rame-rame begitu. Kan begitu. Iya, betul. Tapi Iya. bukan buat kuburannya, bukan. Ya? Bukan, kalau kuburan mah enggak lah, dia nggak mungkin, apalagi yang di makam yang di dalam begitu bangun mau minta Iya. makan kan enggak ya. Bingung saya juga. Misal kita ayam kampung Jadi gimana bawa- makannya? Bahwa Ya kan? yang aneh-aneh sebenarnya itu untuk jamaah yang memang dia berdoa di situ mungkin nanti lapar tinggal makan aja nggak apa-apa. Segala dupa gitu Pak. Kalau dupa ya jangan dimakan. Itu nggak tahu betul Pak. Ya, kalau dupa mungkin itu apa namanya sebagai bentuk Oh, biar wewangian terang gitu gitu ya. kali kan Pak ya. Ada wangi-wangi. Biar wangi gitu. Jadi para malaikat itu datang. Gak hanya malaikat ya, bahkan para jin pun ikut datang karena ada sesuatu yang tercium Karena wanginya. diundang gitu Pak ya. Jadi Terus masih banyak juga nih Pak, kayak Pak kalau misalnya hamil gitu kan, ibu hamil pakai benang diikat perutnya, benang merah, benang putih, benang hijau, terus pakai bangle, puas, kunyit, apalagi dah tuh cabe. ya itu Banyak sekali tuh Pak. apa namanya itu kan ada sesuatu tradisi ya, ya yang dianggap baik itu suatu tradisi ya, kebiasaan yang dianggap baik menurut nenek moyang ya, atau orang tua terdahulu. Tapi di dalamnya itu ada sesuatu kalimat ya, ketika menggantungkan seperti itu untuk menjaga. Nah di situ kesalahannya. Jadi Yang- syirik tuh Pak, kalau bisa Kalau menjaga. kita menggantungkan sesuatu ya, melebihi keyakinannya kita kepada Allah, melebihi rasa takutnya kita kepada Allah, maka akan termasuk perbuatan-perbuatan yang menduakan. Jadi perbuatan Berarti nggak boleh tuh, Pak, ya? mensekutukan. Lebih baik kalau kita meyakini bahwa kita ini seorang muslim, kita rubah. Nah, ada hal adat istiadat yang memang tidak bertentangan dengan aturan syariat, itu boleh. Contohnya, Contohnya masalah pakaian lah. Ya, oh iya. Pakaian Masalah Jawa, pakaian gitu Jawa ya. itu kan banyak ya. Lakon, Tapi kalau gitu ritual-ritual ya, yang memang ada berbau ya, persembahan yang paling tidak dirubah lah. Oh, mungkin ucap syukurnya boleh ya, kita berdoa sama kita ucap syukur habis panen boleh kan. Habis panen padi ini biasanya. Namanya sedekah bumi ya. Sedekah bumi ada suatu sajian atau apa untuk ya penunggu lah bahasanya. Coba dirubah di situ boleh. Setelah habis panen kita ngumpul sama-sama di situ keluarga ya, tetangga makan-makan pesta lah. Kita ucap syukur kepada Allah itu boleh. Yang terpenting hanya perubahan niat di situ. Ya niatnya bukan memberikan sesuatu sajian. Gitu. Tapi kita ucap syukur kepada Allah, bukan kita menyajikan sesuatu persembahan. Ya ada sesuatu yang ditinggal nanti. Gitu. Kan itu yang dinamakan sajian, ada sesuatu yang ditinggal nanti. Napak tilasnya ada di situ. Kalaupun ayam panggangnya ditinggal kan mubazir. Gitu. tapi Jadi kan katanya buat jamaah. kalau buat jamaah berarti kan harus dibawa pulang.